Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo teman-teman semua, saya Aliot, saya Alvaro. Kami berdua akan menemani teman-teman memuji dan menyembah Tuhan. Semangat yuk! Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami mau beribadah. Sertai dan pimpin kami agar kami bisa mengerti. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu ini dengan Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kita akan menyembah Tuhan, kita nyanyikan lagu ini. Yesus sayang padaku, Kitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku.
Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami untuk mengerti. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapkan Alkitabnya ya. Dan minta tolong Mama Papa untuk menemani adik-adik selama ibadah ya. Ku dengar suara-Mu, oh Tuhan. Ku tahu firman-Mu dari Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Wah, suara apa itu adik-adik? Kedengarannya ada suara orang yang sedang menangis. Coba kita dengar lagi. Iya, suara orang yang sedang menangis. Ada apa ya? Adik-adik tahu? Coba cari tahu. Oh, rupanya bangsa Israel sedang bersedih adik-adik. Mereka semua menangis. Karena apa ya? Karena Musa, pemimpin mereka waktu keluar dari Mesir, sudah meninggal adik-adik. Dan sekarang mereka menangisi Musa 30 hari lamanya. Tapi Tuhan baik. Bangsa Israel tidak dibiarkan sendirian tanpa pemimpin. Tuhan memilih Yosua sebagai pengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel. Di dalam Alkitab, dalam Yosua pasal 3, dikisahkan di sini, bangsa Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Menyeberangi itu artinya melewati adik-adik. Jadi, bangsa Israel harus melewati Sungai Yordan itu. Sungai Yordan itu bukan sungai yang kecil ya. Sungai Yordan, sungai yang besar. Tidak sama seperti kolam renang yang adik-adik pernah kunjungi. Kalau kolam renang menyenangkan ya, bisa duduk di dalamnya sambil bermain air. Kalau Sungai Yordan bukan seperti itu. Kalau kita duduk di dalam Sungai Yordan, kita bisa tenggelam adik-adik. Wah, bagaimana ya caranya menyeberangi Sungai Yordan itu? Orang-orang yang harus seberangi juga banyak sekali. Setiap orang harus membawa mama papanya, adik kakaknya, om dan tantenya, kakek neneknya, teman-temannya semua dibawa. Sahabat-sahabatnya juga dibawa. Tidak ada yang ditinggalkan adik-adik. Kan kasihan ya kalau ada yang ditinggalkan. Jadi, semua harus ikut menyeberang. Belum lagi, mereka punya hewan-hewan ternak. Dan jumlahnya banyak sekali. Adik-adik, tahu hewan ternak kan? Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Coba, kalau hewan yang suaranya embe, hewan apa itu? Ada yang bisa menebak? Gini loh suaranya, embe. Ayo, iya betul, itu namanya kambing.
yang bulunya tebal dan keriting. Itu apa yo? Coba tanya papa mamanya. Hewan apa ya itu? Ya, itu namanya domba. Bangsa Israel punya banyak sekali hewan ternak. Kambing, domba, sapi, dan lainnya. Itu juga harus dibawa menyeberang adik-adik. Belum lagi barang-barang bawaan mereka yang lain. Mereka harus bawa kemah, peralatan mereka semua. Semua harus dibawa adik-adik. Wah, coba adik-adik bayangkan. Tidak mudah ya menyeberang dengan begitu banyak orang, begitu banyak hewan ternak, dan begitu banyak barang. Belum lagi sungai Yordannya bukan sungai yang kecil. Kira-kira bagaimana ya cara menyeberanginya? Coba kita cari tahu. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua. Begini firman Tuhan. Tuhan meminta para imam untuk mengangkat tabut perjanjian dan menyeberang di depan. Sementara yang lainnya harus mengikutinya dari belakang. Nah, lalu setelah mendengar firman Tuhan tersebut, apa yang dilakukan bangsa Israel ya? Bangsa Israel, Yosua, dan imam-imam taat adik-adik pada arahan Tuhan. Mereka semuanya taat dan percaya pada perintah Tuhan. Di Alkitab tidak diceritakan ada yang ragu-ragu atau ada yang tidak percaya. Mereka semua percaya adik-adik. Lalu para imam mengangkat tabut perjanjian itu dan menyeberang di depan. Bangsa Israel mengikutinya dari belakang. Oh ya, tabut perjanjian itu apa ya? Tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan pada zaman itu adik-adik. Kalau sekarang Tuhan hadir di mana? Di hati kita setiap saat. Lalu apa yang terjadi ya? Setelah para imam mengangkat tabut perjanjian dan kemudian kaki para imam menyentuh atau masuk ke dalam sungai Yordan, tiba-tiba air dalam sungai Yordan itu terputus adik-adik. Kemudian berhenti mengalir. Sehingga bangsa Israel bisa menyeberanginya melewati tanah yang kering. Wow, hebat sekali Tuhan kita ya. Katakan adik-adik, wow, hebat sekali Tuhan kita. Katakan sekali lagi, wow, hebat sekali Tuhan kita. Nah, adik-adik, semua bangsa Israel, termasuk imam-imam dan Yosua dan binatang-binatang atau hewan-hewan ternak tadi, semua diseberangkan dengan selamat. Lalu Tuhan berfirman kepada Yosua. Begini firman Tuhan. Tuhan meminta para imam untuk mengangkat tabut perjanjian dan menyeberang di depan. Sementara yang lainnya harus mengikutinya dari belakang. Nah, lalu setelah mendengar firman Tuhan tersebut, apa yang dilakukan bangsa Israel ya? Bangsa Israel, Yosua, dan imam-imam taat adik-adik pada arahan Tuhan. Mereka semuanya taat dan percaya pada perintah Tuhan. Di Alkitab tidak diceritakan ada yang ragu-ragu atau ada yang tidak percaya. Mereka semua percaya adik-adik. Lalu para imam mengangkat tabut perjanjian itu dan menyeberang di depan. Bangsa Israel mengikutinya dari belakang. Oh ya, tabut perjanjian itu apa ya? Tabut perjanjian itu lambang kehadiran Tuhan pada zaman itu adik-adik. Kalau sekarang Tuhan hadir di mana? Di hati kita setiap saat.
yang terjadi ya? Setelah para imam mengangkat tabut perjanjian, dan kemudian kaki para imam menyentuh atau masuk ke dalam sungai Yordan, tiba-tiba air dalam sungai Yordan itu terputus adik-adik, kemudian berhenti mengalir, sehingga bangsa Israel bisa menyeberanginya melewati tanah yang kering. Wow, hebat sekali Tuhan kita ya. Katakan adik-adik, wow, hebat sekali Tuhan kita. Katakan sekali lagi, wow, hebat sekali Tuhan kita. Nah, adik-adik, semua bangsa Israel, termasuk imam-imam dan Yosua dan binatang-binatang atau hewan-hewan ternak tadi, semua diseberangkan dengan selamat. Tuhan Yesus tidak berubah adik-adik. Mukjizatnya tetap nyata loh. Dia tetap Tuhan yang sama dan menyertai yang mungkin kita sayang. Saat adik-adik sakit, biru darah Yesus kayu salib sudah sembuhkan kita. Mari adik-adik, kakak juga, sama papa, senantiasa taat dan percaya. Percaya kalau Tuhan setia dalam setiap musim kehidupan kita, dan bisa Tuhan tetap nyata. Adik-adik, mau apa? Mari kita buka Alkitabnya ya. Kita baca ayat hafalan bulan ini. Untuk adik-adik yang belum bisa baca, bisa minta tolong mama atau papanya untuk membacakan ya. Kita sama-sama buka Yosua 24 ayat 15b. Kakak ulangi ya. Yosua 24 ayat 15b. Sudah ketemu adik-adik? Oke, mari kita sama-sama membacanya ya. Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya. Siap? Yosua 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Kami semua, kakak, adik-adik, papa, dan seisi rumah kita akan beribadah kepada Tuhan. Jadi, tetap taat, percaya, dan setia ya. Adik-adik, sampai di sini dulu firman Tuhan kita. Tetap semangat, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mujizat. Adik-adik masih ingat kan mujizat itu apa? Mujizat itu pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang hebat, yang keren, yang penuh kuasa. Pokoknya yang bisa membuat kita terkagum-kagum akan pekerjaan Tuhan. Nah adik-adik, di cerita firman Tuhan hari ini kita tahu ya bahwa Yosua mau percaya dan mau mengikuti semua arahan dari Tuhan. Dan lalu apa yang terjadi kemudian adik-adik? Tadi ceritanya gimana? Ya betul, akhirnya mujizat Tuhanlah yang terjadi, di mana akhirnya bangsa Israel berhasil melewati sungai Yordan. Adik-adik, saat ini Kak Devi punya selembar kertas dan satu botol air. Menurut adik-adik, apakah selembar kertas ini bisa menahan beban sebotol air ini enggak? Kita coba ya. 1, 2, 3. Wow, ternyata selembar kertas ini tidak bisa menahan beban satu botol air ini ya.
Nah, adik-adik, selembar kertas ini melambangkan orang yang tidak mau percaya dan tidak mau taat kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mujizat Tuhan tidak bisa terjadi dalam hidup mereka. Karena sebetulnya seharusnya selembar kertas ini bisa loh menahan beban satu botol air ini. Tapi ada beberapa cara yang harus dilakukan terlebih dahulu. Di cerita firman Tuhan hari ini, Yosua dan bangsa Israel pasti awalnya tidak terfikir kalau mereka bisa melewati sungai Yordan ini. Tetapi karena ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel, akhirnya mereka bisa mengalami mujizat itu. Ya, mereka akhirnya berhasil menyeberangi sungai Yordan ini. Beberapa hal yang mereka lakukan adalah Yosua percaya pada perkataan Tuhan. Lalu Yosua pun mau taat mengikuti setiap arahan dari Tuhan. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian dan berjalan di depan orang banyak. Dan akhirnya ketika mereka berhadapan dengan sungai Yordan dan saat kaki para imam itu menyentuh air, dan akhirnya mujizat itu terjadi. Di eksperimen pertama, selembar kertas ini tadi kita saksikan bersama-sama gak mampu ya dia menahan beban satu botol air ini. Nah, setelah tadi kertasnya kita lipat-lipat seperti ini, kita perhatikan yuk, apakah kertas ini mampu menahan beban satu botol air ini? Yuk kita perhatiin ya. Wow, ternyata setelah kertasnya kita lipat-lipat, ternyata mampu menahan beban satu botol air ini. Adik-adik, kertas yang dilipat ini melambangkan orang yang mau percaya dan taat kepada Tuhan. Sehingga akhirnya mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seperti cerita firman Tuhan hari ini, di mana Yosua mau percaya dan taat mengikuti semua arahan dari Tuhan. Sehingga akhirnya Yosua dan bangsa Israel berhasil melewati sungai Yordan. Betul. Tuhanlah yang memimpin dan menyertai hidup kita. Dan Tuhan juga yang dapat melakukan mujizatnya dalam kehidupan kita. Seperti yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel. Salah satu contoh mujizat dalam hidup kita adalah saat kita sakit, kita mengharapkan mujizat kesembuhan. Mujizat kesembuhan itu sudah Tuhan sediakan bagi kita. Beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa menerima mujizat itu adalah percayalah Tuhan sudah menyediakan mujizat itu. Berdoalah dan terima kesembuhan itu. Dan jangan lupa makan
dan minumlah dengan baik. Tidak lupa tidur dan istirahat yang lebih banyak. Percayalah dan terima mujizat kesembuhan itu. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Yuk kita bareng-bareng, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tundukkan kepala. Adik-adik, boleh ikuti doa Kak Devi ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan dapat memimpin dan menyertai hidup kami. Dan Tuhan juga sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik, kita sama-sama katakan amin. Happy Sunday adik-adik. God bless you. Halo. Nah, tadi kita sudah dengar firman Tuhan dan sudah melihat aktivitas ya. Iya. Sekarang kakak mau ajar anak-anak untuk belajar satu lagu. Ya, dalam lagu ini diceritakan bahwa kalau kita percaya ya dengan darahnya, darah Tuhan Yesus, kita mendapat kesembuhan, mendapat kemenangan, mendapat sukacita ya. Kita nyanyi ya. Udah siap nyanyi? Siap? Kita percaya saja ya pada Tuhan Yesus yang sudah menebus kita dan memberi kita kemenangan. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Yeay! Percaya saja Dia beri kita menang ya. Gimana gerakannya? Percaya saja, percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya tentu kita menang. Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita yang bagi berkat. Selamat mendengarkan. Teman-teman, nama Vivit Ana Alessandra Firma Afalin ayat Ibrani 12 ayat 28b. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sampai jumpa lagi. Demikian teman-teman kita yang sudah bagi berkat. Tepuk tangan.